My team. Introducing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F dengan 3 anggota. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri bersama 2 rekan saya sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi dengan 3 buku dan dengan masing-masing 1 bab. Sebelum itu, saya akan mengenalkan 2 rekan saya berikutnya. Saya Wisnu Muhammad Sangputra sebagai pemateri. Saya Umayyah sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Wisnu Sangputra. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan definisi komputer. Komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengelola dan memproses data menurut perintah yang telah dirumuskan. Berikut ini ada tiga sistem komputer. Yang pertama itu ada hardware, yaitu perangkat keras, merupakan perangkat fisik dari komputer yang dapat kita lihat dan rasakan. Dan yang kedua yaitu ada software, perangkat lunak, merupakan program yang berisi perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada brainware atau user, adalah personil yang terlihat langsung dalam pemakaian komputer seperti sistem analisis, programmer, operator, dan lain-lain. Berikutnya itu klasifikasi komputer. Ada 3 juga, yaitu yang pertama itu komputer analog, merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk memperoleh data kualitatif. Dan yang keduanya itu ada komputer digital, merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif yang bisa digunakan. Dan yang ketiga yaitu ada komputer hybrid, dapat dilihat di sini, merupakan komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, itulah materi pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Umayyah. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi dari buku aplikasi dan sistem prosedur bank syariah, pendekatan praktik dan simulasi perbankan yang disusun oleh Ragil Satria Wicaksana dan kawan-kawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip dari bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Diketahui bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan juga bank tersebut, sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah ini merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.
Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun prinsip dari bank syariah adalah peraturan yang berlandaskan hukum Islam antara pihak bank dan nasabah dalam penyimpanan dana maupun pendanaan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya ini, prinsip ini sangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam bertransaksinya. Adapun fungsi dari prinsip bank syariah ini sama seperti bank konvensional pada umumnya. Prinsip bank syariah ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola dana dari nasabah. Yang membedakannya adalah dalam bank syariah terdapat prinsip bagi hasil yang akan saling menguntungkan antara pihak bank dengan nasabah. Berikut ini penjelasan lengkapnya tentang fungsi dari bank syariah. Sebagai sarana untuk berinvestasi atas dasar prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariah, Islam, dan kebijakan bank. Yang kedua, sebagai manajer investasi yang akan mengelola dana para investor sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, menyediakan berbagai macam jasa untuk melakukan pembayaran sesuai dengan prinsip bank syariah. Materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan bank konvensional dan juga bank syariah. Adapun perbedaan antara bank syariah dan konvensional bisa dilihat dari kesepakatan formal yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ini skema dari dasar sistem komputer. Ada empat komponen dari sistem komputer. Yang pertama itu pemproses, yaitu pemproses disebut dengan CPU, berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemproses ini melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut, yaitu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana, melaksanakan proses-proses tersebut. Ada beberapa operasi-operasi pada pemprosesan dikategorikan menjadi operasi aritmatika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Selanjutnya ada operasi logika, yaitu OR, AND, XOR, inversi, operasi pengendalian, operasi percabangan, dan sebagainya. Dalam pemproses terdiri dari 3 komponen, yaitu CU atau Control Unit yang berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Yang kedua ada ALU, Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga yaitu ada register, merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan dari operasi yang akan dilakukan oleh Selanjutnya, memori berfungsi untuk menyimpan data dan program sebelum dapat dieksekusi dan dimanipulasi. Program harus disimpan di memori utama. Jika sumber data energi listrik dihentikan, memori utama biasanya volatile atau maksudnya tidak mampu mempertahankan data dan program yang disimpan. Untuk sekarang ini, komputer mengikuti konsep dari von Neumann, yaitu konsep program tersimpan, maksudnya yaitu program kumpulan perintah atau instruksi disimpan pada suatu tempat atau memori. Model atau jenis komputer dan kegunaannya. Yang pertama, berdasarkan jenis-jenisnya, ada ukuran fisik komputer. Kalau dari urutan fisik komputer dapat dibedakan menjadi room komputer, itu berukuran ruang. Yang selanjutnya desktop atau komputer berukuran 1 meja. Ada notebook komputer berukuran tas sampai ukuran saku. Yang selanjutnya tipe prosesor ada PC XT
atau Personal Computer Extended Technology, PCET atau Personal Computer Advanced Technology. Kemampuan kerja. Berdasarkan kemampuan kerja, komputer dapat dibedakan ada komputer mini atau mini komputer. Selanjutnya ada sistem jaringan atau mainframe. Jika berdasarkan ukurannya, komputer dibedakan ke dalam mikrokomputer. Selanjutnya ada mini komputer, ada small komputer, dan ada medium komputer, large komputer. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.